Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan rumah dan fasilitas umum di Karawang rusak akibat gempa. Waduk Jatiluhur, Purwakarta aman. Kasus kekerasan seksual terhadap keluarga pasien yang dilakukan seorang dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung. Pedagang pasar Junjang Kabupaten Cirebon yang berjualan di pasar darurat setelah pembangunan pasar mangkrak protes ke bupati karena akan dipindahkan ke pasar darurat yang lebih jauh. Kasus kekerasan seksual terhadap pasien oleh dokter RS Hasan Sadikin Bandung telah memasuki persidangan perdana. Dokter Priguna Anugrah Pratama didakwa melakukan kekerasan seksual dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sidang perdana kasus kekerasan seksual pasien RS Hasan Sadikin Bandung dengan terdakwa Dr. Priguna dilakukan tertutup di Pengadilan Negeri Bandung. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan. Priguna dituntut tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yang ini pasal 6 huruf C, junto pasal 15 ayat 1, huruf B, huruf E, dan huruf J, junto pasal 16 ayat 1, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2022, tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ternyata tidak ada eksepsi, jadi lanjut. Dan dia di dalam dakwaan ya mengakui ya, dia dakwaannya itu aja. Kalau pasal-pasal yang dalam dakwaan? Pasal dakwaan ya pasal ini asalnya 82 yang gitu aja. Kasus ini menghebohkan publik setelah terungkap bahwa Priguna yang bertugas sebagai dokter residen di RSHS Bandung membius seorang keluarga pasien dan melakukan tindakan kekerasan seksual. Dari Kota Bandung, Muhammad Rizal melaporkan. Seorang pengendara sepeda motor tewas saat melintas di jalan akibat dianiaya sejumlah pelajar di kawasan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Korban yang diduga salah sasaran ini tewas usai koma selama seminggu karena luka di kepala akibat hantaman tongkat baseball. Sejumlah remaja terlihat konvoi sepeda motor melintas Jalan Raya Bale Endah, Kabupaten Bandung. Dari rekaman kamera pengawas inilah, penyidik Polresta Bandung mengungkap kasus yang menewaskan Jujun Ade, seorang pemuda berusia 25 tahun. Peristiwa tersebut terjadi tanggal 10 Agustus 2025. Saat korban berpapasan dengan 11 remaja gerombolan sepeda motor, mereka langsung menganiaya korban hingga tak berdaya akibat hantaman stik baseball beberapa kali ke arah bagian kepala. Setelah tak sadarkan diri di rumah sakit hampir sepekan lamanya, korban menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit pada tanggal 15 Agustus lalu. Pelaku yang masih berstatus sebagai pelajar ditangkap 5 hari setelah kejadian. Dugaan motifnya, pelaku mencari musuh namun salah sasaran. Ini dari hasil informasi yang kita lakukan penyidikan ya, bertemu dengan sekelompok orang ya, yang menggunakan 4 sepeda motor yang ditumpangi oleh lebih kurang 11 orang. Jadi perselisihan tanpa ada sebab musibah dan sebagainya. Kemudian kelompok yang 4 motor ini melakukan pemukulan ya, menggunakan stik yang mengenai korban JA. Korban sempat terjatuh ya, kemudian bersama temannya langsung melarikan diri dan membawa ke rumah sakit. Polisi baru menetapkan 2 tersangka dengan inisial HMN dan HS berstatus sebagai pelajar, sementara 9 remaja lainnya masih menjalani pemeriksaan penyidik. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Peredaran narkoba jaringan internasional masih saja terjadi di tanah air. 5 paket sabu-sabu senilai miliaran rupiah berhasil disita sebelum keburu diedarkan di wilayah Bandung. Udah aman.
Mobil yang tengah melaju menuju tol Padalarang ini seketika diberhentikan polisi. 2 orang yang ada di dalamnya langsung ditangkap karena diduga akan bertransaksi narkoba. Dari informasi yang didapat, polisi juga memburu seorang kurir lainnya. Saat digeledah, ditemukan 5 kantong paket berisi 5 kg sabu-sabu bernilai miliaran rupiah yang disembunyikan pelaku di dalam bagasi sepeda motor. Ada pula pil terlarang lainnya yang diketahui berasal dari Malaysia. Polisi menyebut penangkapan berawal dari laporan warga yang akan adanya bertransaksi sabu-sabu di kawasan Padalarang. Kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan adanya transaksi sabu tersebut di wilayah hukum Polres Cimahi. Kemudian kami menindaklanjuti informasi masyarakat tersebut, ditemukanlah ciri-ciri tersangka tersebut menggunakan sepeda motor, dan pada saat kita amankan di bawah bagasi motor tersebut ada sejumlah sabu. 5 paket sabu diketahui berasal dari Kamboja yang selanjutnya dibawa pelaku untuk diedarkan di sejumlah kawasan di Bandung Raya. Para pelaku dijerat Undang-Undang Peredaran Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Aparat Polres Purwakarta meringkus 5 tersangka kawanan pencuri sepeda motor yang meresahkan masyarakat. Mereka telah mencuri motor belasan kali di wilayah Purwakarta. Penggerebekan dilakukan petugas tim Jatandras Polres Purwakarta di sebuah rumah yang berada di wilayah Pantura, Sukamandi, Subang pekan lalu. Di lokasi ini, petugas menangkap 3 terduga pencuri sepeda motor yang sebelumnya telah teridentifikasi. Ketiganya adalah Dimas Saputra, Fauzi, dan Aji. Petugas kemudian bergerak untuk menangkap 2 pelaku lain yang masuk dalam komplotan ini. Keduanya adalah pelaku utama Chandra dan Dedi. Kedua tersangka ditembak polisi di bagian kaki. Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan warga yang kehilangan sepeda motor di Kelurahan Cipaisan, Purwakarta. Subuh tadi kami mendapatkan informasi bahwa adanya masyarakat yang hilang motornya pada saat akan melaksanakan sholat subuh di daerah Cipaisan, Kabupaten Purwakarta. Ya, kami melakukan pengejaran dan sampai di daerah Subang. Kemudian kami dapat mengamankan terduga pelaku setelah menunggu karena motor langsung disembunyikan. Pelaku hilang, kita sempat mencari dulu dan alhamdulillah dapat kita ketemukan dan dapat kita kembangkan serta kita amankan 5 orang pelaku berikut dengan barang bukti. Dari pemeriksaan sementara, kelima tersangka telah mencuri di 18 tempat di wilayah Purwakarta. Mereka juga telah beberapa kali mencuri di wilayah Subang dan Karawang. Bersama para tersangka, polisi menyita 3 unit sepeda motor dan belasan plat nomor sepeda motor curian yang telah dijual. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Jasad Muhammad Ilham Pradipta, kepala kantor cabang sebuah bank BUMN yang menjadi korban pembunuhan pekan lalu, dimakamkan di TPU Sirugede, Kota Bogor. Keluarga korban berharap polisi mengusut tuntas kasus pembunuhan tersebut. Diiringi ratusan kerabat dan teman kerja, jasad Muhammad Ilham Pradipta, kepala kantor cabang sebuah bank BUMN yang menjadi korban pembunuhan di Kabupaten Bekasi, Kamis malam dimakamkan di TPU Situgede, Kota Bogor. Suasana haru disertai isak tangis pun mewarnai pemakaman pria berusia 37 tahun itu. Kasus pembunuhan ini membuat heran keluarga karena korban dikenal baik di mata rekan kerjanya. Sang istri meminta agar polisi menuntaskan pengusutan kematian suaminya termasuk apa motif pelaku. Ia juga minta pelaku dihukum berat. Cepat diusut sampai tuntas sih. Cepat nangkap pelaku, terus ketahuan motifnya apa, otaknya apa. Karena kan selama ini kita masih bertanya-tanya, kok kenapa bisa suami saya yang kata orangnya baik kok bisa diperlakukan tidak baik gitu. Seperti yang kita tahu, teman-temannya juga kasih penilaian suami saya itu orangnya baik, sangat baik, banyak kesaksiannya. Jadi harapan saya ketika pelaku udah ketemu dihukum setimpal
seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Sebelumnya korban ditemukan tewas Kamis pagi di Cikarang, Kabupaten Bekasi usai diculik oleh para pelaku dari parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur sehari sebelumnya. Polisi telah menangkap 4 orang terduga pelaku penculikan korban. 1 orang ditangkap di Nusa Tenggara Timur, sedang 3 orang ditangkap di Jakarta Pusat. Sedang pelaku yang menjadi otak penculikan dan pembunuhan masih buron. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.